Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kali ini kita akan berbicara bersama Bapak Alif Sultan Basari, SEMSM, selaku Kabiro Humas dan PMB Universitas Muhammadiyah Gresik, untuk membahas terkait penerimaan mahasiswa milenial. Jadi yuk, siapa yang ingin tahu semua tentang Universitas Muhammadiyah Gresik? Mari kita saksikan sama-sama wawancara ini dan dapatkan jawabannya di sesi wawancara ini bersama Bapak Kabiro kita, yaitu Bapak Alif Sultan Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok perilaku konsumen kelompok 3. Nama saya Nurul Huda dan rekan saya Muhammad Akam Firmansyah. kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah perilaku konsumen tentang observasi atau wawancara. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sekarang sudah bersama Bapak Alif selaku Kabiro Admisi dan Humas. Bagaimana Pak Alif kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana maksudnya? Ada yang bisa saya bantu nih? Ini Pak, kita kan ada tugas dari perilaku konsumen. Kita akan membahas tentang observasi bagaimana PMB memajukan marketingnya untuk menggait seluruh mahasiswa di kalangan Gresik dan sekitarnya. Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu untuk kemudian menjawab observasi dari teman-teman? Ya, ini Pak, saya mau bertanya ya Pak, sharing-sharing aja tentang marketing itu seperti apa. Ya, yang perlu saya pertanyakan di sini, semisal UMG ini mau mencari mahasiswa itu bentukannya seperti apa Pak ya kira-kira? Oke, bentukannya mungkin lebih pada strategisnya. Strategisnya. Kalau katanya Kotler, Ya. Kotler itu bilang bahwasanya pemasaran itu hanya tentang bagaimana kamu kemudian memberikan informasi kepada pangsa pasar kamu supaya apa yang kamu pasarkan itu mereka tahu. Itu saya Kotler, ya kan? Tetapi dalam penerapannya, ketika kita aplikasikan pada sebuah strategi universitas gitu ya, kita mungkin sama-sama tahu bahwa Biro Admisi dan Humas ini merupakan salah satu biro yang paling mempunyai tugas dan kewajiban gitu ya untuk mencari mahasiswa baru, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya dalam segi pangsa pasar, berarti target pasar kita adalah anak SMA, SMK, MA dan sebagainya. Intinya SMA sederajat gitu ya. Produk yang kita pasarkan, artinya hal yang butuh saya berikan informasinya kepada Camaba itu adalah semua pelayanan dan jasa yang ditawarkan oleh UNMU Gresik. Ada apa saja? Ada kemudahan mendaftar, ada beasiswanya, ada sarana dan prasarananya, ada kemudian layanan akademiknya, dosen-dosennya seperti apa, letaknya di mana, kemudian lulusannya apa, kemudian memberikan kontribusi yang luar biasa gitu ya. Nah, itu yang produk-produk yang kemudian ditawarkan kepada Camaba. Baik. Sehingga ini pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Pemasarannya. Nah, Iya. sehingga menjadi PR penting dan PR paling besar untuk Biro Admisi dan Humas ini yang pertama menyampaikan informasi dulu terkait produk dari Unmu Gresik. Kepada siapa? Kepada Camaba yang mana Camaba itu adalah SMA, siswa SMK dan siswa MA gitu ya. Pemasaran itu seperti itu. Lebih lanjutnya, pemasaran tersebut disisipkan sebuah strategi. Nah, ini baru masuk namanya strategi pemasaran. Makanya kan ada alurnya dari pengertian pemasaran masuk pada strategi pemasaran. Kalau strategi pemasaran ini sudah masuk kepada langkah-langkah strategis yang kemudian menjadi sebuah formulasi penting terkait apa yang akan dilakukan supaya bukan hanya tahu, tetapi tertarik. Jadi kan tahamnya gitu, tahu dulu informasinya, terus tertarik. Setelah tertarik apa? Membeli, ya kan, purchasing. Setelah purchasing apa? Selesai? Enggak. Berarti dia sudah punya pelanggan atau customer. Gimana caranya? Ya repurchasing, pembelian kembali. Pembelian ulang secara terus-menerus itu mengharuskan kita terus mempertahankan namanya kualitas pelayanan, kualitas produk dan sebagainya. Itu strategi marketing. Baik, Pak. Jadi alurnya jelas gitu ya, dari pengertian marketing sampai dari strategi marketing. Nah, tadi kan Pak Alif sudah bilang kalau kebanyakan kita mengambil dari anak-anak SMA.
Bukan kebanyakan, tapi memang semuanya. Semuanya gitu. Semuanya. Pasar utamanya seperti itu. Cuman lebih lagi pangsa pasar utamanya adalah siapapun yang mau kuliah. Siapa yang kuliah? Nah, bisa SMA SMK, lalu kemudian sudah bekerja. Sekarang kan banyak program-program yang mendukung itu ya. Bisa juga yang sudah S1 tapi mau lanjut S2. Nah, seperti itu. Tapi Cuman pangsa pasar terbesarnya memang SMA SMK. kalau untuk pekerja itu Pak, kan banyak sekarang pekerja itu ingin kuliah tapi dia itu masih bingung kampus ini mau nggak menerima Nah, mahasiswa. kebingungan itu kan menjadi kebutuhan user untuk Iya. kita penuhi. Makanya analisis pasar tuh pentingnya di situ. Untuk apa? Untuk tahu keinginan pasar itu seperti apa. Sehingga tugasnya si pemilik produk adalah memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Contoh satunya adalah salah satu contohnya adalah yang mau kuliah tapi bekerja. Iya. Berarti kan kebutuhannya adalah pengen kuliah sambil bekerja. Nah, di saat itulah strategi dimainkan. Apa itu? Salah satu strategi kampus adalah mengeluarkan kelas karyawan, kelas peruntukan kelas atau sistem perkuliahan yang diperuntukkan bagi para pekerja. Itu ada di Gresik, ada kelas karyawan, ada kelas sore. Kelas sore yang notabene semuanya pekerja. Kenapa? Dalam rangka memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pelanggan tadi. Jadi itu merupakan kebutuhan yang kemudian kita analisis menjadi sebuah kesempatan, diformulasikan menjadi sebuah strategi. Jadilah kelas karyawan, memenuhi kebutuhan user yang butuh kuliah sambil bekerja. Jadi bisa banyak orang-orang kalau Ya, ingin kuliah sehingga itu bisa repot-repot betul. Cari Jadi aja seperti itu. UMG. Nah, UMG. mantap. Ya, nanti dihubungi pmb.umg.ac.id. Siap. Ya. Tapi untuk fasilitasnya ini Pak, apa yang kita dapatkan jika kita bisa kuliah di UMG ini? Oke, kalau kita bicara fasilitas dan penawaran, Ya. dari awal sampai lulus itu jelas ditawarkan banyak hal gitu ya. Contoh, dari sebelum dia jadi maba, artinya camaba ya, kita menawarkan banyak beasiswa. Yang pertama. Yang kedua, kemudian mendaftar, kita bisa lewat online. Yang ketiga, ada banyak potongan biaya pendaftaran. Jadi biaya pendaftarannya aja banyak potongan, setelah itu biaya kuliahnya juga ada potongan. Itu masih mereka camaba. Setelah maba, mereka dapat fasilitas apa? Semua kelasnya juga sudah AC. Lalu kemudian tempatnya strategis. Lalu kemudian aksesnya mudah, apa? Ada Transjatim. Kamu berdomisili di Surabaya, Mojokerto, Lamongan, Gresik, ada aksesnya. Dan lebih lagi, bukan hanya akses Transjatimnya, kita juga punya halte sendiri nih. Jadi kamu gak akan tersesat gitu loh. Naik aja Transjatim, pasti diumumkan turun di halte Unmu Gresik. Itu yang mereka dapatkan ketika sudah jadi mahasiswa. Jadi dari tadi sebelum ceritanya dari sebelum jadi mahasiswa, setelah jadi mahasiswa gitu ya. Nah, setelah lulus seperti apa? Kita punya akreditasi. Yang mana akreditasi ini sudah memenuhi kebutuhan minimum perusahaan untuk mendaftar. Ya kan, baik sekali, ada yang unggul juga beberapa prodi gitu ya. Itu yang didapatkan ketika sudah lulus nanti. Lebih lagi alumni-alumni yang kemudian sudah tersebar di beberapa titik untuk kemudian bisa merekomendasikan adik kelas yang tadi. Jadi gak bingung-bingung mau lulus kemana gitu. Ada tempatnya gitu. Betul, itu bagi camaba yang kemudian tidak bekerja. Bagi yang bekerja seperti apa? Ijazahnya bisa menunjang karir, lalu kemudian yang sudah pernah berkuliah tapi belum selesai bisa direkognisi atau diakui melalui program RPL dan sebagainya. Itu beberapa strategi yang kemudian tujuannya hanya satu, memenuhi ekspektasi pelanggan, menjadi sebuah market penyedia market yang memenuhi kebutuhan market. Jadi kalau kita berbicara strategi itu dinamis. Kenapa dinamis? Karena kan lingkungan berubah, kebijakan pemerintah berubah, kebutuhan pasar juga berubah, zaman juga berubah, dan kita selaku pelaku bisnis yang memberikan suatu pelayanan gitu ya, menawarkan pelayanan jasa dan barang juga harus mengikuti perkembangan itu. Contohnya kalau dulu tahun 2000-an sebelum adanya online kita daftarnya offline, tapi sekarang sudah semuanya online, kita juga ikut online. Kita punya program one day service, dalam artinya 1 hari pendaftaran selesai. Itu. Jadi gak usah bingung-bingung. Ya, jadi salah satu kampus yang kemudian memang lebih praktis dari pendaftaran sampai kemudian teknis perkuliahannya yang juga blended learning, bisa online, bisa offline, tergantung kebutuhan dari user. Gitu ya. Kalau saya lebih ingin tanya ini Pak, kan biasanya kalau mahasiswa kuliah itu di tengah-tengah ada kesulitan dia itu untuk membayar. Nah, untuk pihak UMG ini bagaimana solusi agar mahasiswa ini tetap mau belajar dan menempuh pendidikan agar selesai juga gitu. Kita balik sedikit pada sejarah ya. Jadi sejarah berdirinya Unmu Gresik ini dengan satu tujuan, meningkatkan kontribusi Muhammadiyah dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan. Itu tujuan awalnya. Sehingga ketika ada orang yang kemudian bersemangat untuk
belajar, meningkatkan taraf pendidikannya, menjadi syarat wajib dan hakul yakin untuk kita dukung. Katakanlah pertanyaannya, Pak, gimana kalau dia sudah semangat, lalu kemudian tengah jalan ada kendala. Disitulah hadir pihak-pihak yang kemudian memberikan fasilitas beasiswa. Kemahasiswaan kita memiliki beasiswa untuk mahasiswa aktif. Yang pertama ada Basnas, yang kedua ada beasiswa Sang Surya, yang ketiga ada beasiswa Lazismu, yang keempat ada beasiswa bidik misi. Terlebih daripada itu, untuk Camabanya juga seperti itu. Jadi yang mengalami kesulitan ekonomi bukan yang hanya yang sudah berkuliah, tapi yang akan berkuliah juga. Oh, siap. Tapi apa kemudian kita pilih-pilih? Enggak. Dalam Camaba kita ada KIP, ya kan? Ada kuliah Kartu Indonesia Pintar, KIPK kuliah, dan Unmu Gresik menjadi salah satu yang ditunjuk untuk melaksanakan itu, gitu ya. KIP. Lalu kemudian kita juga ada potongan beasiswa untuk yatim piatu, untuk kemudian bidik misi yang tidak bisa memenuhi dalam kebutuhan ekonomi, gitu ya. Itu sudah ada semua. Itu berikut yang saya sampaikan adalah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan Unmu Gresik supaya apa? Supaya yang berniat kuliah dan niat menyelesaikan kuliahnya nggak berhenti tengah jalan. Ya, Itu bentuk kontribusi Unmu Gresik untuk meningkatkan taraf kualitas di Gresik, di Indonesia, dan seterusnya. Berarti untuk teman-teman yang mau lulus SMA, jangan segan-segan dan malu-malu untuk kuliah di UM. Betul, banyak kemudahan dari mendaftar, kuliahnya sampai ketika lulus nanti. Ya. Kemudian model segmen pasar itu seperti apa yang paling efektif buat UMG? Kalau kita berbicara segmentasi pasar, berarti kita berbicara target pasar yang kita. Nah, Ada promosinya gitu. ya, jadi kalau kita bicara segmentasi itu kan dibagi menjadi dua. Menjadi berapa gitu ya? 2 apa 3 saya lupa tuh. Yang pertama segmentasi terkait kemampuan ekonomi. Yang kedua segmentasi terkait daerah. Kalau kita berbicara terkait segmentasi ekonomi itu relatif. Kenapa? Kalau kita berbicara biaya, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Cuman kan kita sesuaikan dengan keadaan perekonomian Indonesia gitu ya, dengan standar pembiayaan kampus yang lain. Jika kita berbicara yang pertama tadi terkait kemampuan ekonomi ya. Tapi jika kita berbicara terkait daerah, otomatis kita lebih menyasar kepada yang Gresik dulu. Karena kita ada di Gresik. Kita lebih peduli pada yang dekat dulu, ya. Tetapi tidak mengabaikan yang jauh, enggak. Artinya apa? Yang dekat kita juga harus menginfokan terlebih dahulu, baru kemudian ke Lamongan, ke Tuban, ke Surabaya. Bahkan ada yang mahasiswa kita dari Medan tuh. Ada. Yang Papua ada juga. Yang Papua pun juga ada, jurusan PGSD kalau salah ya. PGSD. Nah, itu bentuk di mana kemudian memang segmentasi pasar itu tidak menghambat UMG untuk terus memberikan kebermanfaatan untuk Indonesia ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, hal semacam itu terus kita lakukan, terus kita kembangkan. Supaya apa? Supaya informasi semacam ini tersampaikan kepada Camaba, orang-orang membutuhkan, Camaba kita khususnya ya, yang ingin berkuliah. Seperti itu. Strateginya seperti apa? Cara menyampaikan informasinya? Kita bisa menyampaikan lewat sosial media, kita ada TikTok, ada IG, ada YouTube. Terus kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa platform media partner kita, ada Times, ada kemudian Radar Group, Jawa Post Group, kita juga ada bareng Radar Jatim juga seperti itu. Sehingga hal tersebut membuat kita tidak membatasi diri kita dalam menginformasikan itu kepada Camaba-Camaba kita, gitu. Jadi semua hal kita lakukan untuk menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial, melalui platform media partner, melalui kesan dan pesan kepada masyarakat sekitar, melalui kontribusi kita melalui pengabdian masyarakat, memberikan kebermanfaatan nyata gitu. Itu menjadi langkah UMG untuk tidak menyerah menyampaikan informasi tersebut kepada banyak orang. Itu. Apa sudah selesai atau ada yang... Sudah cukup semua tentang segmentasi mantap. pasar. Jadi semacam teman-teman ini ya, Ya, Pak. contoh dari aplikatif atau penerapan langsung ilmu yang diajarkan di Unmu Gresik. Artinya apa? Bukan cuma belajar teori. Kita semacam ini kan sudah masuk pada praktek nih. Iya, benar. Mengetahui secara langsung penerapan apa yang dipelajari di kelas. Kalau tadi di kelas hanya tahu segmentasi itu seperti apa sih? Sekarang benar-benar tahu bagaimana penerapannya. Lalu kemudian kalau di kelas belajar bagaimana teori marketing, sekarang benar-benar tahu penerapannya seperti apa. Kenapa? Karena di aplikasi atau implementasi itu nggak semudah belajar teori. Kalau dari teori nggak ada penolakan. Tetapi kalau di aplikatif ada analisis namanya. Analisis ini timbul karena beberapa ketidakcocokan strategi yang diterapkan. Makanya timbul namanya evaluasi. Nah, seperti itu. Baik Pak Alif, cukup sekian tentang pertanyaan dari kami tentang segmen pasar. Semoga video ini bisa
membuat manajemen ini semakin maju, kampus UMG semakin Ya, maju. semakin banyak mahasiswa yang kemudian lebih memberanikan dirinya untuk langsung praktek Betul, gitu ya. benar. Tuh ya. Sudah cukup, saya boleh nyapa teman-teman? Iya, sudah boleh. Jadi teruntuk teman-teman konsentrasi marketing, saya harap semua yang dipelajari di kelas, terutama materi-materi dan teori-teori itu bisa kita terapkan dalam aplikatif langsung. Nah, ini sebagai contoh bahwasannya pembelajaran dari Pak Agung gitu ya sudah tersampaikan dengan baik sehingga langsung bisa diaplikasikan melalui sebuah praktek, khususnya praktek wawancara terkait gambaran kondisi dan strategi marketing di Unmu Gresik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alip. Oke, pamit. Terima kasih Pak Ali. Pamit dulu. Baik, teman-teman, kita pamit undur diri karena sudah 3 SKS kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita selanjutnya akan runtur di beberapa fasilitas UMG ini. Nah, berikut ada penampakan gedung-gedung dan juga ada perpustakaan, tempat baca, lab komputer, dan lain-lain. Gimana teman-teman tadi wawancaranya? Apa kurang jelas atau ada pertanyaan? Nanti boleh silakan aja langsung tulis di kolom komentar kita, nanti kita jawab pertanyaan dari kalian. Cukup sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.